Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayo Allah Tuhan muliakan seluruh para jamaah yang telah hadir, yaitu jamaah yang membaca kalimat La ilaha illallah, dan juga insyaallah menjadi jamaah yang menutup usia nanti juga dengan kalimat La ilaha illallah. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, baru saja kita mendengar makalah yang amat penting sekali yang berjudul Islam dan Umat Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagaimana disampaikan tadi dalam makalah, pertama sekali kita memahami Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Nabi, lalu dilanjutkan oleh para sahabat beliau dan oleh para ulama hingga sampai kepada zaman kita ini. Bahwa bapak bertanya pertama tak beriman, tak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifat yang wajib padanya, yaitu sebagaimana dijelaskan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka katanya kita belajar kepada para teguh-teguh sifat-sifat yang wajib pada Allah bagaimana, yang mustahil bagaimana, dalil-dalilnya bagaimana, supaya para teguh-teguh itu nanti membaca kepada kitanya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu pamannya kitab Kifayatul Awam, kitab Dusuki, macam-macam yang baik sekali. Aqidatul Najib dalam bahasa Jawa. Nah, itu dipelajari dengan benar. Kita juga memahami syarat-syarat amal, syarat-syarat ibadah, rukun-rukun ibadah. Nah, maka kita belajar fikih, ilmu fikih, supaya kita mengerti hukum-hukum Allah yang dibawa oleh Nabi, dan itu sudah sangat rinci ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Ada yang 1 jilid tebalnya, ada yang 4 jilid, ada yang malah ada yang 20 jilid. Nah, macam-macam model. Ada yang paling ringkas seperti kitab
mantan takrib, atau ya dalam bahasa Jawa bagi yang tanya baca setiap hari Sabtu di aula belakang ini kita matlaun badre umpamanya. Nah itu untuk kita paham apa namanya syahadat rukun yang ikut dengan ibadah. Lalu Bapak belajar juga akhlak-akhlak, akhlak tercela. Apa itu hakikat daripada akhlak-akhlak tercela ini yang wajib kita pahami, karena itu haram juga, dilarang juga, dosa menyota memiliki sifat-sifatnya. Nah itu ada namanya takabur, ada namanya hasad, dengki, ada namanya hubud dunia yang sangat sulit ya dihilangkan dari batin kita. Ada juga riya, ujub dan sebagainya. Kita pelajari lalu kita arahkan kepada tanya, maksudnya kita lihat apakah kita memiliki sifat-sifatnya. Berarti menyona katanya berada dalam bahaya. Makanya Bapak-bapak, ketika tanya baca doa ya, setelah berwudu, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin, dan yang jadikan aku ya Allah orang-orang yang banyak membersihkan diri. Jadi bersih yang dimaksud Bapak-bapak ini macam-macam. Jadi makna an-nadhafatu minal iman, kebersihan setengah iman itu bukan penempatannya kepada bersih taman, bersih perkarangan rumah. An-nadhafatu minal iman. Makanya ada tingkatan-tingkatan. Nah, bersih tingkat dasar. Lagi contoh mengambil wudu, nah itu bersih dari hadas kecil. Dan hana wudu Bapak, dan wudu, tak berwudu. Nah itu bersuci juga namanya. Bersuci tingkat dasar. Ada juga bersuci tingkat dasar, termasuk di situ mandi junub, mandi daripada haid dan nifas. Nah, insya Allah itu suci modelnya, insya Allah mudah dilakukan. Tinggal modal dibunai, kan? Tidak salat berwudu, sudah ada. Bukan hanya sebatas itu makna daripada Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Ada lagi bersih tingkat kedua, hanya kamu mulai rumit ya, kamu mulai payah. Bersih anggota tubuh atau anggota tubuh khususnya daripada dosa. Yang mata tanya apa, abah tanya telinga, kaki, tangan, perut dan kemaluan. Yang anggotanya. Nah ibadah nih. Makanya ada ibadah mata. Lagi baca takalun Quran. Ibadah mata, takalun ayat-ayat Allah. Telinga mendengar yang baik-baik, mulut dan sebagainya. Nah ibadah-ibadah. Najib anggota-anggotanya dosa, di samping ibadah. Nah dosa anggota-anggotanya. Dosa mata, pada Allah dosa mata betul. Itu ada dalam kitab Hidayatus Salikin. Termasuk melihat orang mukmin tapi hati benci kepadanya. Tak kalau ada benci, hati tanya benci keji, mata sedang berbahaya. Melihat benci. Itu ada yang panjang, yang tabut baru
dosa mulut, bahaya mulut. Menyerta buka kitab Sayyidus Salikin atau kitab Ihya Imam Ghazali yang 20 bahaya mulut kita. Ghibah itu salah satu, 20 dosa mulut. Apa penting apa? Nah, ada juga dosa perut, makan haram, dosa kaki dan sebagainya, tangan juga. Nah, Pak. Tak bersih tepu sifat sama dosa-dosa pada 7 anggota itu, yang berarti baru 2 martabat pahar atau publik tadi, dan tidak mudah. Nah, itu harus dipahami, tidak mudah. Kalau mangat apa kata Pak? Nah, baru dosa batin, taharah batin. Yang kena dengki macam domini itu, cinta dunia, cinta hebat, cinta terkenal, dihormati, disanjung, yang ada dihormati, bengek dan sebagainya. Itu penyakit-penyakit batin. Yang aku kita mencit dalam doa, Allahumma ja'alni minal muqattahin. Lalu dulu yang penting kita pahami, pegangan sama kita Ittihaf fi Sadatil Muttaqin, nama kitab itu, yaitu syarah daripada kitab Ihya Imam Al-Ghazali. Lepaslah orang meninggal hidupnya apa? Cacai orang mati, cuma sabah taharah mampu melakukan. Yang ketaharah berwudu, mandi, hanya berhasil dilakukan. Artinya begitu bila malam harinya berjunub, langsung paginya dia mandi. Bila dia putus daripada darah haid dan darah nifas, nggak ada orang ibu-ibu yang tunda, langsung mandi. Jadi lekat orang meninggal hanya taharah pertama berhasil dilakukan, berarti Pak mati dalam keadaan dosa anggota 7 dan dosa batin dalam keadaannya meninggal dunia. Kalau Pak bahaya, bahaya. Yang kemayang-mayang udah jatuh, udah dengar ceramah baju lagi untuk di malam Senin. Ya, penting kan? Lebih penting daripada apapun. Ya. Jadi begitu. Maklum sama itu. Dalam kitab Tanwir Qulub apa? Tidak bisa dibersihkan sifat-sifat batin itu tanpa ada dokter yang ahli. Nah, karena penyakit itu harus urusan dokter. Tanya orang boleh sakit Pak, hanya anda baca-baca buku kesehatan. Ajak menokong buku, kau baca tablo buku kesehatan. Penyakit jantung, penyebabnya, penyakit paru-paru. Cuma anda baca buku kesehatan, han sehat. Hana jangan keluar, melainkan dekat dengan dokter yang ahli dan patuh kepadanya. Yang jantung berarti main spesialis jantung, paru-paru dan sebagainya sesuai dengan keahlian mereka. Yang penyakit jasmani yang merupakan contoh. Penyakit batin Pak, meningkat jasmani yang lebih mudah perlu kepada dokter ahli. Dan maka untuk batin itu jauh lebih berat berhajat kepada dokter. Mantan dokter dalam kitab mursyid gitu. Dan makanya bagaimanapun kata kitab Tanwir Qulub, penyakit batin itu tidak bisa bersih tanpa ada dokter yang mengobatinya, tanpa mursyid. Ya lagi yang dan penting kan berarti kita minta mursyid. Yang kembali
Kita baca lagi kesehatan, kita baca, tapi untuk sehat tidak. Kan? Nyonya yang termakut kan? Wate meninggal tanya, hanya taharah kecil, perut, mandi junub, mandi dari haid dan nifas, hanya taharahnya yang mampu berhasil terlakukan. Sementara anggota 7 meninggal dalam keadaan dosa, apalagi batin, karena menyahana anggota 7 sudah barang pasti, batin juga tidak pasti. Karena pegangan kitab yang lu sebut namanya bunuh, itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui. Lagi artikulasi, baru tamu SMP, bukan tamat SD, baru tamu SMA, bukan tamat SMP. Paharanya lagi ngaji. Anakku, hati kaki muka daripada sifat tercela, tapi mulut masih penuh dengan dosa. Yang anak. Saboh kata kitab Intihaf fi Sadatil Muttaqin dan suletan, yang itu dia yang perlu dipahami. Anak muda yang kejut perlu zikir. Nah, yang kekaruan akidah saboh Ahlussunnah wal Jamaah. Fikih kita pelajari, ditanya untuk sah ibadah, kita mengerti rukun dan syarat. Kita pelajari akhlak-akhlaknya Pak. Nah, itu namanya syariat. Yang ilmunya modelnya biasanya syariat. Nah, bila itu diamalkan dengan benar, ya lama kalah pun kita pelajari sifat-sifat nafsu yang tercela, katanya kita pelajari, kita singkirkan di bawah bimbingan pun apa itu. Di bawah bimbingan seorang guru, ya, yang itu baru datang nur tajalli namanya ke dalam batin kita. Yang makna nurnya yang maksud li ayat afaman syarah Allahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbi kili ayat. Gali tafsir Sawi. Itulah yang dimaksud nur dalam ayatnya, yang dimulai nur ma'rifah namanya. Orang kalau dadanya dibuka kepada agama Islam, maka dia berada di atas nur daripada Tuhannya, yang nur yang nurnya apa? Kata Imam Al-Ghazali, dengan nur itulah betanya memandang dengan mata batin. Apa kita pandang? Kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah terpantul ke dalam batin kita. Yang mana apa? Yang mana terpantul batanya keagungan Allah, kehebatan dunia. Makanya betul, karena terpantul, tersingkap di dalam batin. Agung itu, hebat itu, karena Allah itu. Nah, maka yang terkejar itu. Yang dibikin nur kasyaf, makna kasyaf terbuka. Dalam kita sedikit lagi, dia adalah nur yang dengan nur itu secara kasyaf terbuka batin seorang hamba, lalu dia memandang dan menyaksikan, tidak ada yang menentukan, tidak ada yang menetapkan, tidak ada yang berbuat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurnya, maka lemahlah kehebatan Allah, tersingkaplah sifat kebesarannya ke dalam batin kita. Nyawanya itu tentu baru hanya bisa berakhlak mulia. Akhlak tidak akan baik hanya dengan sebatas akidah. Lagi nomor pertama harus dengan nurnya. Makanya yang pernah terlatih Pak, nomor terlatih dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Takun belum. Sampai takut.
berpegang lindungku syahwala. Dalam kitab Tambihul Masih menyorutin dah baca, boleh dah baca, terus Pak Batin kita yang kelih sira ulama Aceh yang sangat terkenal dan sangat kita banggakan, yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau lebih dikenal dengan Tengku Syahwala. Rohnya, nurnya. Jadi memang harus bermula dari yang pertama, akidah, percaya, ya, walaupun Allah yang kalian percaya mantap terhijab dengan alam semesta. Karena Allah terhijab, maka hendak takut ke Allah. Walau dah percaya Allah Maha Hebat, dah percaya Allah Maha Melihat, Maha Mendengar. Dialah yang mengatur hidup dan mati. Dialah yang memberi dan mencegah rezeki. Dialah yang memberi sehat dan sakit. Dialah yang memberi menang dan kalah. Tak percaya barang-barangnya dulu, tapi tanya ke Allah tetap hendak takut. Ke Allah tetap hendak amalkan. Allah tetap hendak rindukan dan hendak cintai. Kenapa dulu? Terhijab Allah dengan alam. Gohnalo watikana nur tajallinya ke baru anak terhijab di Allah dengan alam semesta. Saat itulah baru kita mencintainya, baru kita takut padanya, baru kita malu dengannya. Yang kenya bukan Pak hakikat, yang kenya bukan hakikat. Ya, tajalli sifat Allah dalam batin, tajalli perbuatan Allah dalam batin, karena mendukung Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayat itu menjadi dasar akidah Ahlussunnah bahwa semua perbuatan Allah, termasuk perbuatan kita juga ciptaan daripada Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang punya wadahnya itu baru datang ketenangan, kenyamanan. Ya, nya baru tanya kita dalam ayatnya apa? Innamal mu'minun iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin apabila nama Allah disebut gemetar hati mereka. Sayang gemetar. Karena gemetar tengok. Lalu kita semayang kita, Pak itu gemetar. Hana gemetar. Mukmin yang dimaksud di situ mukmin yang kamil, mukmin yang sudah nur tajalli yang seperti makalah itu. Baru orang mukmin, orang bertakwa akan dimudahkan segala urusan. Seperti dalam hadis Nabi tadi, man ata'ani, bagaimana siapa yang patuh, yang taat, patuh kepadaku, maka aku pun juga akan patuh padanya. Yang Nabi juga bantu dulu. Kaji zikir ya, kaji perlesul. Ya tajak belum. Nyo bapak malam Senin lalu saya tidak hadir, jadi lupa saya umumkan dan lupa saya minta kepada teman-teman untuk mengumumkan. Kunjungan bulanan setiap Sabtu kedua. Jadi kemarin ada 80 orang kami sama-sama berangkat ke Labuhan Haji. Langsung dia ikut Pak Abuya yang tulis makalah ini. Langsung bertatap muka dengan beliau kemarin, belajar di sana. Nanti bulan depan, jalo Sabtu kedua aja insya Allah. Tapi saya nggak ingat tanggalnya, nanti diumumkan kembali. Yang jamaah malam Senin yang tidak berhalangan bergabung supaya kita baca mantra makalah di malam Senin, tapi langsung kita bertemu dengan penulisnya, yaitu yang guru kita yang sangat ahli ya dalam hal ini. Ayo menurut Nur Tajalli Iban Contoh ada sebagainya ya, bagi Uno namanya. Kemudian Bapak untuk mendemainya maka kemudian Nabi lamanya hadis, berbanyakkanlah kalimah, mengucap kalimah
la ilaha illallah. Oke, bersama-sama. Bosan begitu yang pegang malam ni, salah saboh, kata nak heboh sikut nafsu lepas bahaya. Anak payah banget, saboh kena binasa ni. Pertama kaslu, yang nanti ingat abel, malas. Kaslu bahasa kaya bohong, malas. Kita yang lama apa makna bohong? Apa makna malas? Makna malas tu nak watek sehat tapi hari tak ibadah. Yang malas tadi, yang malam sini nak watek kenderaan nak badan sehat, anak halangan tapi hantajak situ. Dadu kurang kedai kopi, dadu kurang main dalam tampil sinetron. Hendak mati, hendak ada dakwah, malas. Yang tak pelara penyakitnya debu, dunia akhirat binasa. Dunia binasa. Yang kedua, apa namanya itu? Jenuh apa? Malahnya jenuh. Ya, maknanya mana Pak? Ulang-ulang kata-kata itu. Ya kayaknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Raja malam tengok, langsung dia nyanyi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, bala dia nyawa ke mana? Lah macam kalah. Kita kebuat kita tulis ni orang si tulis buku, baik kalau buku, baik kalau kitab, ni tulis. Lepas paham anak itu. Aku yang dah tak tulis nak iklan laju. Anak kalau tahu, anak kalau kitab, anak kalau dalam pustaka, tulis laju. Turun laju. Ya, belum kalau memantau tulis terus. Anak baca-baca, anak kalau. Mana mereka resi? Yang kamu yang referensi? Naik kalau jatuh itu anak rujukan apa? Yang kamu yang rujukan? Coba lihat dengan ilmiah di mana kelemahannya. Bab salahnya, cara ilmiah si tunggu. Si pegahnya nampak, yang kau nampak. Bukan hanya rujukan, hanya catatan kaki. Nyaga laulai marajah kita, laulai boleh. Ya kan? Jadi ini baru kami bawa pulang kemarin. Di bulan depan tajak loh. Ya, insyaallah ya. Makanya itu malahnya bahaya tak malah. Bersama-sama. Memang nafsu kaya orang. Si memang tadi. Nah, ya. Ya, kamalah senin lo meneru. Ya, kamai itu. Ya. Mana naik di dalam saja dia. Tu iblis. Mana ngontai bagi iblis. Dah kasi kopi lagi. Ini itu. Kalau malam berat apa ya? Bosan. Bosan Pak ngeo. Kalian tahu ada foto tu hana semangat kepada agama, hana semangat kepada zikir, karena batinnya kacau balau ngononya. Bimbang hati ngononya, ngompeng jabatan ini itu dulu, sehingga ada buku model-modelnya itu futur. Lagi pegang dalam kitab Durun Nafis yang ada penyakitnya, melainkan dengan nur kasar. Mata latih. Ada dalam buku yang konstruk makamnya, jejit. Dalam banyak kitab, benarkan saja dan serahkan kepada ahlinya. Kaji dia. Yang keperluan kepada pembimbing. Saya orang jika hancur Pak, pesawat aja tawar. Tadi untuk masalah kontrol aja tu. Terus aja, nampak tu, bukan mudah dengan ada pilot. Ikat sabuk ikat. Jangan merokok, kalau pesawat patih tu tak. Terus aja tu. Hanya hancur kapal motor, konsopir. Malah bangku hana aja cik, dia mau beremen tu. Terus aja insyaAllah. Hilangnya mengkaji, betul-betul zikir. Ada baik berkait dengan zikir, umumkan beberapa pengumuman. Ini malam ini seharusnya Abu Kamarul yang sampaikan tausiah, tiba-tiba
Tadi beliau menelpon tidak sehat. Pertama Bapak, ini malam Senin ya. Malam besok jamaah Ratib Sribe Kampung Berawi, Masjid Berawi akan mengadakan zikir, maksudnya mereka ketua rombongannya lah, di Masjid Penayung. Nah, di Masjid Penayung. Jadi seluruh jamaah, terutama sekali jamaah malam Senin, ya akan diminta untuk bergabung malam besok di Penayung. Jadwal pengajian Masjid Kampung Berawi, Ratib Pribadi Berawi malam itu pindah ke Masjid Penayung. Tanya yang di Masjid Raya, jamaah malam Rabu, jamaah di lain-lain, ada juga jamaah malam Kamis. Nah, ikut bergabung bersama rombongan teman-teman kita jamaah Ratib Sribe Kampung Berawi. Kemudian yang kedua, malam Rabu ini jamaah Ratib Sribe Masjid Kampung Pangoraya akan bersilaturahmi juga dalam rangka zikir Masjid Lampu, Kampung Lampu malam Rabu. Berarti saya malam Rabu yang anak berhalangan tak bangun jamaah Kampung Pangoraya, mereka akan mengunjungi Lampu, kita berzikir lagi di Lampu. Nah, malam Kamis sebenarnya juga ada keliling umum, tapi ada sedikit halangan. Pak Masjid Abu Lia Tama ini ditunda dulu. Malam Jumat Bapak, jamaah Ratib Sribe Balai Pengajian Pangoraya malam Jumat di pesantren Tanyo. Ini pengajian ditiadakan di balai. Mereka akan saya temani bersama Tanyo, sama-sama saja Indrapuri di Masjid Tuha Indrapuri. Tapi saya tidak begitu jelas alamat Masjid Tuha Indrapuri. Saya tidak tahu nama kampungnya, tapi nggak apa-apa. Nanti ada umbul-umbul yang memberitahu kepada kita. Nah, jadinya jamaah diketuai oleh jamaah Ratib Sribe, pengajian malam Jumat di Balai di Kampung Tanjung Pangoraya. Jadi sama-sama di tengah malam, bersambung-sambung untuk adakan ini jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman Anda dengan kalimat la ilaha illallah. Baik, jadi ini pegang bangun mohon. Nanti tolonglah wali nangro setiap kampung untuk mengumumkan di masjid masing-masing. Baik, dia rame-rame. Nanti bulan depan saya tak kunjung mau Labuan Haji. Jadi ini kita baca berzikir Bapak, sekaligus kita baca doa kepada jamaah kita yang sudah meninggal dunia, lebih kurang ke 20 kan. Jamaah malam Senin ya berpulang ke rahmat Allah. Mudah-mudahan mereka ya selalu berada dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang gila yang baru, ada nama diberikan kebetulan keponakan saya juga diminta untuk didoakan sekaligus menjamaahnya Wadum Taufik ya, Muhammad Taufik bin Muhammad yang 2 hari lalu sudah berpulang ke rahmatullah. Kita niatkan juga Bapak-bapak doa, zikir yang baca kepada seluruh almarhumah ibu bapak tayo, kakek nenek tayo, keluarga-keluarga, suami dan istri tayo yang sudah berpulang ke rahmatullah. Itu saja yang dapat Tuhan sampaikan untuk mengganti ya Abu Kamaru malam ini yang tidak hadir. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Ahmad Fauzan hadir.